Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya. Pada kesempatan ini, Ibu masih akan menerangkan mengenai program linier. Pada program linier bagian keempat ini, kita akan belajar mengenai bagaimana memodelkan matematika dari suatu soal cerita. Ini merupakan materi prasyarat kita untuk nanti menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu permasalahan matematika. Jadi langkah pertamanya kita harus membuat model matematikanya dulu, baru nanti kita akan bisa menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Baiklah, kita belajar dari contoh soal berikut ya. Yang pertama, suatu jenis roti X memerlukan 300 gram tepung dan 80 gram mentega. Dan untuk jenis roti lainnya, Y memerlukan 200 gram tepung dan 400 gram mentega. Kita perhatikan ya, kita buat tabelnya ya. Ini roti ya. Ini tepung. Dan ini mentega. Ini roti X, ini roti Y. Roti X itu membutuhkan 300 gram tepung. Roti dan 80 gram mentega. Sedangkan roti Y membutuhkan 200 gram tepung dan 40 gram mentega. Diketahui persediaan tepung itu ada 4 kg. Artinya, tepung ini memiliki persediaannya adalah 4 kg berarti 4000 gram ya. Dan mentega 2000 gram. Ini dia. Tadi bahwa ini adalah roti X, ini roti Y. Untuk membuat model matematikanya, berarti yang ini 300X tambah 200Y. Karena banyaknya roti yang jenis Y ini ya, ini banyaknya roti jenis Y, ini banyaknya roti jenis X. Itu tidak, tepungnya ini tak mungkin melebihi dari 4000 gram, berarti kecil sama 4000. Boleh sama dengan 4000, tapi tidak boleh lebih dari 4000. Kita sederhanakan ini bagi 100, berarti 3X tambah 2Y kecil sama 40. Dah, dapat kita satu model ya. Berikutnya ini lagi. 80X tambah 40Y kecil sama 2000. Bagi berapa ini ya? Bagi 40 ya. Bagi 40 ini 2X, bagi 40 ini Y. Kecil sama, bagi 40 ini adalah 50. Dapat satu persamaan. Kemudian banyaknya roti X dan roti Y tidak mungkin negatif ya, selalu positif. Maka kita akan mendapatkan model matematikanya sebagai berikut. Berarti untuk X-nya besar sama 0, Y-nya besar sama 0, dan 3X tambah 2Y kecil sama 40. Kemudian apa lagi? 2X tambah Y kecil sama 50. Ini dia model matematikanya. Baiklah, kita lanjutkan soal berikutnya. Luas suatu tempat parkir 200
meter bujur sangkar. Untuk memarkirkan sebuah mobil, rata-rata diperlukan tempat seluas 10 meter bujur sangkar dan bus rata-rata 20 meter bujur sangkar. Tempat parkir itu tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bus. Ya, jika tempat parkir yang akan diparkir X mobil dan Y bus, sini sudah ada ditentukan. Jadi banyaknya mobil itu X dan banyaknya bus itu adalah Y. Maka tentukan syarat yang dipenuhi untuk si X dan Y ini. Karena tempat parkir itu tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bus, artinya apa? Artinya bahwa X tambah Y tidak mungkin lebih dari 12, berarti kecil sama 12. Sama dengan 12 bisa. Kemudian luas tempat parkirnya cuma ada 200 meter bujur sangkar, sementara untuk mobil dia membutuhkan 10 meter bujur sangkar. Berarti 10X tambah bus 20 ya, 20Y kecil sama 200. Ini yang pertama tadi ya. Kita sederhanakan ya, kita bagi 10, tinggal X tambah 2Y kecil sama bagi 10 tinggal 20. Ini model yang kedua. Kemudian banyaknya mobil dan banyaknya bus tidak mungkin negatif ya, selalu positif. Tapi 0 mungkin saja ya. Berarti untuk model matematikanya kita peroleh seperti ini. Untuk mobil besar sama 0, X besar sama 0, Y besar sama 0, ini bus. Kemudian X tambah Y kecil sama 12. Kemudian X tambah 2Y kecil sama 20. Ini dia. Ini model matematikanya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Seorang petani memerlukan paling sedikit 60 unit zat kimia A dan 54 unit zat kimia B untuk memupuk kebun sayurnya. Pupuk jenis 1 mengandung 4 unit zat kimia A dan 6 unit zat kimia B. Ya, untuk mempersingkat waktu dan untuk memperjelas pemahaman kita buatkan tabel ya. Kita misalkan ini adalah zat kimia. Ini yang A, ini B. Kemudian ini pupuk jenis 1 ya. Jenis 1 dan ini pupuk jenis 2. Nah, kita lihat ya. Kita perhatikan sama-sama bahwa dia memerlukan paling sedikit 60 zat A dan 54 zat B. Untuk jenis 1, dia membutuhkan 4 zat A dan 6 unit zat B. Pupuk jenis 2 membutuhkan 5 unit zat A dan 3 unit zat B. Tentukan model matematika sesuai dengan permasalahan tersebut. Nah, kita misalkan dulu ya. Misalkan bahwa banyaknya pupuk jenis 1 adalah X. Kemudian banyaknya pupuk jenis 2 adalah Y. Maka kita peroleh ya, kita peroleh 5 ya. Kita peroleh bahwa 4X tambah 5Y tidak mungkin lebih dari 60 ya, berarti kecil sama 60. Ini tidak bisa kita sederhanakan lagi, dapat custom model. Kemudian ini lagi 6X tambah 3Y kecil sama 54. Ini bisa sederhanakan ya, bagi 3 bisa? Bisa ya. Bagi 3 ini 2X, bagi 3 ini adalah Y, bagi 3 ini adalah 1/18. Ini model matematika yang kedua ya. Maka kita peroleh model matematikanya sebagai berikut.
Jadi kalau pupuk jenis A 1 tidak mungkin negatif ya, berarti X besar sama 0. Kemudian Y besar sama 0. Kemudian apa lagi? 4X tambah 5Y kecil sama 60. Kemudian 2X tambah Y kecil sama 18. Begitu caranya. Ini model matematikanya. Baik, Anda semuanya, kita lanjut soal yang keempat. Ini bunyi soalnya. Untuk kebal dari penyakit, bebek pada usia 1 minggu harus diberi vaksin. Seekor bebek minimal memerlukan 12 vaksin unit A dan 12 unit zat B ya. Ada 2 jenis vaksinnya, M dan N ya. Kita lihat, kita buatkan tabel lagi supaya apa yang kita pahami dapat kita deskripsikan dengan baik. Ini dia ya. Misalkan ini adalah unit A, ini unit B. Ya, kemudian apa lagi? Ini vaksinnya. Vaksin, ini vaksin M, ini vaksin N. Jadi untuk vaksin dia memerlukan 12 unit vaksin A dan 12 unit vaksin B. Ini 12, ini 12. Kemudian dipasarkan 2 jenis vaksin M dan N. M mengandung 1 unit A dan 3 unit B. 3 unit B. Kemudian N mengandung 3 unit A dan 1 unit B. Jadi model matematika dari permasalahan ini. Ya, kita misalkan dulu. Misalkan banyaknya vaksin M adalah X. Kemudian banyaknya vaksin N adalah Y. Ya, maka kita dapat model matematika seperti ini. X-nya berarti X dari sini ya. Dari sini dapatkan 1 berarti X tambah 3Y dari sini kecil sama 12. Ini tidak bisa disederhanakan lagi ya. Ini model pertama, model kedua yang ini 3X tambah Y kecil sama 12. Ini model yang kedua. Maka kita peroleh model matematikanya. Kalau untuk vaksin tidak mungkin negatif ya. Berarti X besar sama 0. Ini untuk vaksin M tadi ya. Y besar sama 0. Kemudian X tambah 3Y kecil sama 12. Kemudian 3X tambah Y kecil sama 12. Inilah model matematikanya. Nah, kita sudah menentukan 4 soal tadi model matematikanya ya, Anda semuanya. Ibu harap Anda semuanya dapat memahami bagaimana merumuskan suatu model matematika. Karena tujuan akhirnya kita nanti akan menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu permasalahan ya. Ini ada soal latihan yang bisa Anda kerjakan di buku latihan. Ada 2 buah soal. Yang pertama, sebuah toko bunga menjual 2 macam rangkaian bunga. Rangkaian A memerlukan 10 tangkai bunga mawar dan 15 tangkai bunga melati. Jadi untuk memudahkan nanti Anda buat dalam bentuk tabel seperti contoh Ibu sebelumnya ya. Baru nanti dirumuskan model matematikanya. Jadi rangkaian B memerlukan 20 tangkai bunga mawar dan 5 tangkai bunga melati. Persediaan bunga mawar 200 tangkai dan bunga melati 100 tangkai. Nanti silakan setelah buat tabelnya, silakan Anda buat model matematikanya. Begitu, dengan cara yang sama, Anda juga bisa menyelesaikan untuk soal yang nomor 2. Baiklah, Anda semuanya, demikian penjelasan Ibu mengenai model matematika pada materi program linier. Ibu berharap Anda dapat memahami dan mengerti penjelasan Ibu tadi. Dan silakan kerjakan soal latihannya di buku latihan. Terima kasih atas perhatiannya Anda semuanya. Tetap semangat dan sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.